Selamat pagi buat teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok kedua. Kita membuatnya saya Robert. Saya membuat PPT. Sebelah ada Safina. Dia juga membuat PPT juga, dan ada dia mencari jawaban dan PPT di kita. Nah, saya akan membacakan jawaban halaman ke-1 nomor 3. A. Mengemukakan pandangan yang ada dalam teks kita tersebut. Jawabannya, suami dianggap sebagai kepala keluarga yang harus mencintai istri dengan cara yang sama seperti Kristus mencintai gereja. Sementara istri diharapkan untuk tunduk kepada suami dengan kasih ini. Dan kasih ini menciptakan hubungan saling menghormati, cinta dan pengorbanan yang menggambarkan hubungan antara sesama gereja. Selanjutnya yang B. Apa tujuan perkawinan menurut teks tersebut? Jawabannya, menciptakan hubungan yang saling menghormati, cinta dan pengorbanan antara suami istri yang mencerminkan hubungan yang dimiliki Kristus dengan gereja. Perkawinan diharapkan menjadi sebuah institusi yang penuh dengan kasih dan kesetiaan, di mana kedua belah pihak saling melayani dan mendukung satu sama lain dalam kasih Kristus. Halaman 192 A sampai D. Apa yang menjadi dasar dari panggilan hidup untuk menjadi seorang imam menurut teks tersebut? Mempersembahkan Menurut bacaan tersebut, bagaimana sifat atau ciri perkawinan Kristen ini? Tujuan perkawinan Kristen menciptakan hubungan kasih yang mirip dengan kasih Kristus kepada gereja. Suami dipanggil untuk mencintai istri dengan kasih yang tanpa syarat, sementara istri dipanggil untuk tunduk dengan kasih kepada suami. Perkawinan Kristen diharapkan membangun hubungan yang menguatkan iman dan spiritualisasi, penuh dengan kasih, pengorbanan, spiritualitas, penuh dengan kasih, pengorbanan, kesetiaan dan ketaatan. D. Bagaimana hendaknya suami dan istri bersikap agar perkawinan tetap utuh dan saling setia satu sama lain, saling percaya satu sama lain dan mempertahankan komunikasi yang kuat. Halaman 196 A sampai D. Apa yang menjadi dasar dari panggilan hidup untuk menjadi seorang imam menurut teks tersebut? Mempersembahkan diri dalam pelayanan seperti yang Yesus lakukan dalam perjalanan terakhirnya, serta menerima kuasa dan tugas yang diberikannya kepada para muridnya untuk memberikan pengampunan dosa dan melayani serta memberitakan Injil. Untuk selanjutnya yang B. Apa saja tugas seorang imam menurut kedua teks tersebut? Tugas seorang imam meliputi memberi kepada Ekaristi untuk memberikan perjamuan terakhir Yesus, mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus, mengajar ajaran Kristus, memberikan pengampunan dosa yang nama Kristus, menerima Roh Kudus dan memberikan damai Kristus kepada umatnya. Yang C. Menurutmu apa yang dimaksud dengan sakramen tahbisan? Sakramen tahbisan adalah sakramen dalam gereja Katolik di mana seorang pria diberikan kuasa dan tanggung jawab untuk melayani sebagai imam, uskup, atau diakon. Ini dilakukan melalui penyumpangan tangan dan doa oleh seorang guru yang sah. Dan D. Dukungan apa yang dapat memberikan kepada para imam bisa dalam bentuk doa. Kesimpulan. Saya membuka lagi pertanyaan. Buka pakai pertanyaan. Siapa yang bertanya? Ya. Tujuannya kalau sampai sekarang itu sampai sekarang sudah mau kenal kalian apa? Oke, kan dia menjadi dijelaskan apa? Cuman itu maksudnya kalau kalian udah mau Baru nikah udah mau Sahabat apa kita? Coba nih,
Jadi menurut kalau itu bicara mempertahankan itu komunikasi. Bagaimana cara mempertahankan komunikasi? Bagaimana cara mempertahankan komunikasi? Pertanyaan selanjutnya, satu lagi. Kalau bisa saya bertanya. Ada nggak? Nggak ada. Nah itu di pertanyaan halaman 161 nomor 3. Nah, menurut bacaan tersebut bagaimana sifat dan ciri yang ditanya sifat dan ciri, tapi mengapa jawabnya tujuan? Oh. Halaman 161 nomor 3 bagian C. Dia keluarkan oke. Oh iya, baik. Saya dari yang pikir tujuan staff terdekat itu yang pertama pasti punya omongan, biasanya kebanyakan orang. Itu istilah kantornya anak. Iya kan? Kalau nikah pasti tujuannya punya ekonomi, iya kan? Ya. Yang kedua, mulai hidup bersama-sama. Menciptakan keluarga baru yang indah, damai, harmonis. Terus kayak ketiga itu bersama-sama melayani Kristus. Ya. Jadi Nah, menyambung apa? Jawabanmu untuk pertanyaan kita tadi, tujuannya itu tujuan pertama untuk memiliki keturunan atau turunan? itu tujuan pertama? Enggak. Tujuan berapa? Tujuan ketiga. Kedua. Kedua, pertamanya? Kalau dikatakan tujuan kedua, berarti tujuan pertama kan? Nah, tujuan pertamanya mana? Mempunyai rumah tangga yang baru. Otomatis ketika orang menikah yang mana yang baru? Membentuk keluarga yang baru. Itu betul tujuan yang kedua, bukan tujuan pertama. Tujuan pertama yang bukan mendapatkan keturunan. Bersama-sama melayani Tuhan. Udah jawab pertanyaan lain dulu. Tadi dia bersama. Tadi yang di halaman 161 yang bagian D, jadi kan ada mempertahankan komunikasi yang kuat. Itu cara kita mempertahankan itu bagaimana? Mungkin contoh setiap malam tuh kan kita setelah yang masuk kerja kan kita suami kerja tuh mau pulang nah pas di tengah malam atau pas udah malam udah ketemu kita kali sharing kegiatan hari ini kayak tadi gue gini tahu tadi terus bisa pulang gue gini terus ya istrinya ya saling komunikasi lah kalau malam gimana ya kayak saling menceritakan lah terus bisa dibantu juga dengan satu dulu atau dua bersama. Sama kalau ada masalah gak menghindar, jadi selesaiin sama. Kalau menurut dia kalau ada masalah ya sama-sama aja gitu sama-sama aja gitu menyelesaikannya dengan kepala
kepala dingin itu bersama-sama. Jempol ya. Yang lainnya? Kan saya masih punya pertanyaan juga kalau ya, silakan Cora. Gimana kalau pasangannya itu ada yang egonya tuh tinggi, jadi kan ada susah buat dari komunikasi. Gimana caranya mempertahankan komunikasi itu supaya bisa menjalankan saling berkomunikasi itu? Ya harus evaluasi ya, kalau dia nggak mau itu gimana mau jalan hubungannya? Iya, turunin ego ya. Kalau nggak turunin ego, mau ceweknya ngomong A ya, jawabnya dia. Mau kalau ceweknya punya ego tinggi, cowoknya ngomong A, ini dia. Pokoknya harus evaluasi, dia harus kita harus nyadarin dia kalau di suatu hubungan nggak bisa nggak bisa punya ego yang tinggi. Turunin lah egonya. Karena kan dalam satu hubungan dua-duanya jalanin kan, nggak bisa satu doang yang terlalu Gimana caranya supaya dia mau ngomong kalau diajak diskusi gini buat lancar kan? Biasanya kalau orang yang punya egonya tinggi dia cuma malu-malu aja. Gimana caranya Pak biar dia mau? Saya dari Mas step dari saya. 2 juga. Yang pertama yang pasti doain dia. Ya, doain dulu kita. Doakan dulu. Yang kedua mungkin dengan cara kita tegur dia kayak kita mungkin baik-baik. Kalau sorry kamu gimana ya? Ya sudah susul aja ya. Tadi pertanyaan belum terjawab. Jadi ciri apa? Oh iya. Ciri apa sih perkawinan yang Katolik itu apa? Dengan demikian, menekankan sifat itu perkawinan maksudnya untuk menciptakan. Sapinya silahkan dibaca karena Jadi ciri perkawinan Kristen itu seperti apa? Perkawinan dimaksudkan untuk menciptakan hubungan yang menggambarkan kasih Kristus kepada gereja. Suami dipanggil untuk mencintai istri mereka dengan kasih tanpa syarat, sementara istri dipanggil untuk tunduk pada suami mereka dengan kasih. Kepemimpinan suami harusnya tanggung jawab dan penuh dengan kasih seperti Kristus. Sementara istri dipanggil untuk memberikan ketaatan dan penghormatan kepada suami mereka. Perkawinan Kristen diharapkan membangun hubungan yang menguatkan iman dan hubungan spiritual antara suami dan istri, menciptakan sebuah institusi yang penuh dengan kasih, pengorbanan, kesetiaan, dan ketaatan. Jadi sifatnya apa? Kalau dirumuskan dengan itu ada 2 ya. Jadi perkawinan Katolik 2 ya, 2 sifatnya. Kalau dengan apa? 2 kata saja. Kasih yang tulus dan tanpa syarat, kepemimpinan yang bertanggung jawab, kesetiaan dan pengorbanan, ketaatan dan penghormatan, hubungan yang membangun. Jadi ciri perkawinan Katolik itu 2 ya, hanya ada 2. Yaitu monogami dan tak terceraikan. Monogami artinya satu laki-laki dengan satu perempuan. Dalam perkawinan Katolik itu mengenal poligami dengan poliandri. Monogami, satu suami, satu istri. Ciri yang kedua atau sifat yang kedua tidak terceraikan. Jadi setia seumur hidup. Boleh nikah lagi enggak? Boleh kalau pasangannya meninggal secara wajar. Kalau secara wajar, ya karena kecelakaan lalu dia meninggal, karena sakit lalu meninggal, itu dibolehkan. Tetapi kalau kecelakaannya dibuat, dia nyuruh orang, itu namanya kriminal, tidak boleh. Perkawinan Katolik boleh nikah lagi kalau meninggal secara wajar.
bukan karena dibuang. Jadi ciri ada dua ya, ciri perkawinan kantor dua, monogami dan tak terceraikan. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau enggak saya lanjut. Dalam perayaan Ekaristi yang mengubah roti dan anggur ke pastor itu siapa ya? Karena sini tulisannya mengubah. Mengubah Yesus, Tuhan Yesus. Dia mengubah adalah kekuatan yang hilang, bukan pastornya. Ya. Tapi kalau pastor mengubah nanti kamu kasih air, kamu ini ubah air jadi anggur. Lalu satu lagi nih, apakah dukungannya hanya dalam bentuk doa? Nah apa? Karena itu hanya doa, hanya satu saja. Doa penting tapi belum cukup. Ya Tuhan, saya lapar, saya butuh makan. Tapi orang itu diam saja makan enggak Pak? Enggak. Ada sih Bu. Gak ada makanan datang sendiri Diki. Kamu bisa orang lapar berdoa Tuhan, saya lapar makan. Dan kamu udah nggak ada orang Lu diam, makanannya jalan sendiri. Ayo makan lagi. Mama saya coba bilang habis mama lagi bawa lagi karena pas kantor uang itu bisa kita lihat kakinya mahal jadi awal ini bentuk lain tapi apa? Bentuk lain berdoa tadi. Mas roti sedangkan cara oleh Mas roti kita lomba Siriano buat kanan Ya persoalan ya bahkan kayak contoh kita memberikan buat tangan. buat kanan dukungan ikut atau pemain dalam usaha kita bantu dengan makan kita ya. Oke, ada pertanyaan lain? Ini tadi suara sebelah sini nggak ada suaranya nih. Kevin, Itu kayak kita main dulu tahu nanya. Ayo semua nanya lagi. Asal. Sudah tidak ada pertanyaan? Saya bertanya sekarang. apa kamu mau Hah? apa kamu Gampang, pertanyaan sih gampang, tinggal jawabannya nggak salah sih. Mengapa perkawinan itu perlu dipersiapkan? Mengapa perkawinan itu perlu dipersiapkan? mau diskusikan Bu? Jadi Tenang Ayo. Jadi saya masih jawab dan dia bang betul benar menurut saya itu kalau contoh kita harusnya kita melawan siap dalam kondisi finansial itu terus orang tua dari calon sebelah calon istri meminta untuk pernikahannya dilakukan di gedung atau gitu kan itu intinya banal ya biasanya orang kayak gitu kan dia dipinjam Bu kenapa bayar itu kan bisa stres nah setelah Bu terus kalaupun kita tahu menikah dalam maju nanti dalam keluarga kalau ibu finansial akan cukup untuk mencukupi kebutuhan anak atau istri pasti namanya Intinya kalau langsung Bu
Sebaiknya jangan menikah dulu karena nanti nggak bisa berjalan dan sebagainya. Hanya finansial saja. mental juga bisa tambah ini karena kalau nggak siap mental nanti punya anak bisa stres aku siap punya anak saya nggak bisa gitu ya nanti stres bu apalagi dia sampai selama 9 bulan dan tetap ada saya enggak terus kita bisa minus sekarang ya Jadi Bu kalian tuh lagi hamil ya. Bisnis kan? oh iya ini Makanya kalau agak, ya namanya kan bawaan bayi kan aneh-aneh ya, kan memang kan. Oke, sekarang kalau nanti suatu saat kalian menikah, kamu mau jadi yang cowok ini mau menjadi suami yang bagaimana, kalian cewek mau jadi istri yang bagaimana? dari dia siapa Dari biasa saya Oh iya. mau punya istri banyak iya Kamu mau jadi suami seperti apa? kalau saya sih cuma satu doang, yang penting bisa bahagiain anak dan istriku. amin Amin. Kapan? Semoga menjadi pasangan yang bisa mengerti pasangannya dan selalu memberi dukungan. Kalau mereka menjadi suami seperti apa? yang pertama tuh beriman pada selalu kedua bisa mencukupi kondisi finansial ketiga bagi anak istri keempat bisa bantu membangun keempat yang dimana seperti itu bisa beriman sama Tuhan Oke, pertanyaan terakhir. Ada pertanyaan lagi? ada Pertanyaan terakhir adalah bagaimana pendapat kalian masing-masing ketika melihat ada sebuah keluarga itu yang apa ya hancur penuh masalah itu hampir dianggap perceraian. Kalau saya sih merasa terharu. Rasa terharu. Rasa terharu. Sedih. Nah, Karena kan sudah mau jenjang perceraian. kalau sampai ini Tidak sedih beratnya dan berharap keluarga saya nanti bakal Oke. nanti karena ya kenapa ya sedih karena pasti antara mental kita sudah anaknya bisa depresi dan lain-lain terus di kalau udah gitu perceraian nanti bisa terkena itu Iya, itu ya. Itulah. Jadi pikir sendiri ya. karena kalau kalau setahu saya itu kalau perceraian itu kan menimbulkan tubuh iya terus pasti mental kan sudah karena anaknya berat contoh kayak gini kan belajar bisa berubah dari keluarganya keluarga apa saya punya keluarga jauh ya Ada pertanyaan lain lagi? ada Ya, kesimpulan. kesimpulannya Saya tahu kalian tidak ada pramuka pada pramuka di kelas masing-masing. si cewek bu ya ini bu saya Kesimpulannya adalah perkawinan dalam gereja Katolik berdasarkan pada cinta antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikat janji dalam sebuah perkawinan. Gereja menganggap keluarga seperti persekutuan suci yang dibangun oleh janji perkawinan dalam melakukan hubungan antara Kristus dan gerejanya. Tujuan perkawinan Kristen adalah kesejahteraan pasangan, keturunan, pendidikan anak,
dan kesejahteraan Tes 1, 2. sifat perkawinan Kristen cocok. Selamat siang Bapak Ibu Guru dan para siswa semuanya. Kami hanya Mohon waktunya. dan satu Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, Sekian dari saya, sekian dari kembali saya mengingatkan tentang ketertiban